hijrah yang mula-mula dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya adalah bukan hijrah dalam makna dalam arti intiqal, pindah tempat atau hijrah makani, tetapi yang dilakukan oleh beliau adalah hijrah maknawi. Hijrah mengganti pola pikir untuk kemudian berdampak kepada pola sikap. Yakni justru pada wahyu yang kedua, yakni warrujza fahjur, yang kotor, yang negatif, yang kontraproduktif, yang destruktif maka tinggalkanlah, yang merusak, yang buruk tinggalkanlah. Jadi bukan hijrah dalam arti pindah tempat, tapi merubah pola pikir, pola sikap. Baru nanti hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia, untuk kemudian ke Yasrib ini bermakna pindah tempat, tapi alasannya karena ukhriju min diyarihim, karena beliau-beliau ini diusir. Kita juga perlu flashback sedikit sebagaimana dikemukakan Arnold Joseph Toynbee bahwa tak kurang dari 70 peradaban besar itu mencapai puncak kejayaannya, golden age-nya, zaman keemasannya, karena mereka melakukan hijrah, bahkan eksodus. Nabi Musa untuk menyelamatkan klan atau bangsa Israel dari kekejaman rezim yang despotik, yakni rezim Fir'aun, Ramses bin Meneftan, Ramses II, juga hijrah. Beliau memimpin 70.000 orang menyeberangi Red Sea, ya, Laut Merah. Nah, kalau kita mundur sedikit lagi, Nabi Ibrahim itu hijrahnya, inni muhajirun ila rabbi sayahdini. Saya akan hijrah menjumpai Tuhan saya, kelak dia Subhanahu wa ta'ala akan memberi petunjuk kepada saya. Demikian pula Nabi Lut alaihissalam, inni zahibun ila rabbi, saya akan pergi, zahib, saya adalah orang yang pergi atau hijrah menjumpai Tuhan saya. Demikian pula ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, derap langkah kuda atau tentara infanteri mereka sudah terdengar karena memang luas ya sabana. Umatnya yang 70.000 orang itu mengatakan inna lamudrakun, kita akan dikejar. Apa jawab? Kita akan tertangkap ini. Apa jawaban Nabi Musa? Jawaban beliau adalah kalla inna ma'aya rabbi, tidak, Tuhan saya bersama saya. Tetapi hijrahnya Nabi tidak demikian. Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, la takhaf wa la tahzan, jangan takut akan masa depan, jangan sedih akan masa lalu, innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Maka Nabi Muhammad ini melibatkan semua kalangan untuk berhijrah. Bahkan beliau melibatkan seorang Kristiani namanya Abdullah bin Al-Uraikid sebagai penghapus jejak. Nah itu dia, melibatkan anak-anak atau remaja namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, melibatkan perempuan yang menjadi inisiator lahirnya gerakan Ansor yakni Asma dan Nasibah, melibatkan tokoh masyarakat sangat dihormati yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan melibatkan semua kalangan, bahkan semua sahabat Nabi yang utama. Nanti eksodus ya, meskipun secara bertahap, 124 orang as-sabiqunal awwalun ini seluruhnya datang ke Madinah atau ke Yasrib. Nah, kota ini disebut Yasrib karena makna harfiahnya mengecam ya. Nanti setelah Nabi hijrah baru disebut Darul Hijrah atau Darul Iman.